Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua seduluran dimanapun berada. Untuk semua seduluran, walaupun ada omongan orang yang mungkin buruk ya, janganlah didengarkan seperti itu ya teman-teman ya. Karena yang bicara ataupun maupun yang mendengarkan itu nantinya akan mendapatkan dosa yang sama seperti itu. Maka dari itu semua seduluran, semoga selalu hati-hati ya teman-teman ya, maksudnya berhati-hati loh, jangan sampai terjerumus juga, karena itu nanti akan mendapatkan dosa yang sama seperti itu. Karena kalau seseorang sudah dibicarakan keburukannya, maka di saat itu orang itu akan mendapatkan dosa yang akan diberikan kepada orang yang membicarakan. Jadi apabila ada orang yang membicarakan keburukan kita, maka dosa yang kita miliki akan langsung diberikan kepada orang yang membicarakan keburukan kita, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita doakan saja yang baik, semoga beliau-beliau ini yang sering membicarakan keburukan orang, semoga diberikan hidayah dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena dimusuhi dan disakiti itu ternyata memberikan kebaikan, itulah qalbun salim, seperti itu. Tidak perlu kita mendendam, kita maafkan dan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan syarat untuk orang yang mau mendamaikan orang itu harus ada di dalam dirinya, itu hilangnya dengki, iri dan dendam. Kalau sudah terjadi permusuhan ini, inilah pemangkas agama ya teman-teman ya. Jikalau orang ini sudah sudah bermusuhan, dengki, iri dan semacamnya seperti itu orang ini seperti orang yang tidak mempunyai agama, seperti itu ya teman-teman ya. Maka dari itu semoga kita dijauhi dari sifat-sifat yang seperti ini. Karena apa? Karena orang walaupun memiliki ilmu yang banyak, tapi ada di dalam dirinya itu sifat dendam, sifat dengki, benci, iri dan lain sebagainya, itu seperti orang yang tidak mempunyai agama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga Allah selalu melimpahkan dan memberikan petunjuk buat kita semua dimanapun berada, dan menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti itu. Jikalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati seduluran semua, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Al-Bakir tidak sempurna dan juga penuh dengan kesalahan. Dan semoga teman-teman yang belum memiliki jodoh, semoga nantinya dipermudahkan dan dipertemukan dengan jodohnya. Dan juga teman-teman yang belum mendapatkan buah hati atau keturunan, semoga Allah juga memberikan kepada semua teman-teman, memberikan keturunan yang nantinya menjadi anak yang soleh dan solehah dan bisa berbakti kepada orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dilimpahkan rezekinya dan nantinya bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, dan juga bisa beli sawah, dan juga kita bisa sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dimanapun berada. Itu akhlak, hati yang dibenahi. Bagaimana dengan manusia itu baik kita. Nggak ada dengki, nggak ada dendam, nggak ada permusuhan, nggak ada kebencian, nggak ada dengki. Itu kan dari akhlak. Akhlak itu pancaran dari hati. Bukan sekedar orang berbasa-basi, berpura-pura, pura-pura ini, pura-pura itu, tapi dari pancaran hati yang benar-benar sudah kenal Allah yang pertama, kemudian punya iktikad baik, berdamai dengan semua manusia. Dimulai dari ayahandanya, keluarga kakak adiknya, kemudian teman-teman, bahkan dengan lawan yang memusuhinya pun bagaimana berusaha untuk berdamai, sehingga hilang di hatinya kebencian, kedengkian, dendam. Itulah qalbun salim. Nah, ini qalbun salim, dan inilah ilmu yang hari ini harus kita hadirkan di zaman yang sering kita diadu domba oleh media. Kadang-kadang kita didudukkan dengan siapa, Buya Yahya vs siapa, padahal kalau orang tahu sesungguhnya orang kecil begitu mau ngajak berantem ya nggak bisa. Akan tapi beginilah zaman ini, zaman kita difitnah, diadu domba. Maka dari itu ini sangat indah sekali perkumpulan para guru-guru mulia ini. Insya Allah sekaligus minta petuah kepada beliau-beliau agar hati ini bisa benar-benar menjadi qalbun salim yang tidak punya permusuhan. Dan sebab permusuhan tadi adu domba, mengadu domba, dan sekarang ini diadu domba, kita diajak memusuhi habaib, diajak memusuhi ulama, dan ini kerjaan syaitan. Lah kalau itu nggak qalbun salim, biarpun katanya sujudnya banyak, rukuknya banyak, nggak punya damai dengan manusia, nggak bisa, nggak menjadi juru damai. Baginda Nabi pernah menyebutkan dalam hadis bahwasanya ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis salati was siyami was sadaqati. Namanya sedekah, namanya puasa, namanya sholat, ibadah yang luar biasa. Tapi Nabi bertanya, hei sahabatku, apakah kamu mau aku beritahu sesuatu yang lebih hebat derajatnya daripada sholat yang kau tegakkan, zakat ya puasa yang kau lakukan, dan sedekah? Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami ingin tahu. Nabi menyebut apa? Islahu dzatil baini, mendamaikan orang. Dan syarat orang mendamaikan orang harus ada di dalam dirinya, ada damai dengan manusia, yaitu hilangnya dengki, hilangnya benci, hilangnya dendam. Kemudian setelah itu bahwa fasadu dzatil baini al-halikatu, dikatakan dia al-halikatu, kalau sudah terjadi permusuhan ini, lihat, ini pemangkas agama. Orang kalau sudah bermusuhan, dengki seperti orang tidak punya agama, biarpun katanya punya agama, punya ilmu yang banyak, tapi dendam, benci, dengki seperti orang tidak punya agama. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mari kita menjadi juru damai, dan sebelum menjadi juru damai, ayo kita berdamai dengan siapapun yang berbuat salah kepada kita, kita maafkan, kita doakan. Jangan biasa mendoakan doa yang jelek. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita doakan. Dan ini kalau masalah semacam ini kami teringat guru mulia laki-laki Abu Ya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Ada suatu ketika satu ustadz yang memusuhi beliau, membenci beliau, pokoknya ingin membuat sesuatu yang tidak baik kepada beliau. Akhirnya beliau datang, didatangi beliau, ditemani salah satu pecinta beliau atau murid beliau, tidak tahu pakai becak atau bagaimana, sambil didatangi ke rumah orang yang memusuhi, mencaci, mengolok, dan memberi hadiah kue, satu bak kue. Nah, waktu itu masih kongguan gitu, kue. Bagaimana dimusuhi dan disakiti, ternyata malah memberi kebaikan. Itulah qalbun salim. Nggak perlu kita mendendam kepada umat Nabi Muhammad SAW, nggak ada perlunya. Kita maafkan semuanya. Bahkan kalau kita maafkan semuanya, kita tidak bisa melebihi daripada Nabi. Kita maafkan semuanya, kita tidak akan bisa melebihi pada Imam Haddad. Apalagi kita mendengki, mendendam, bagaimana akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja insyaallah. Semoga Allah membersihkan hati kita, menjadikan hati kita qalbun salim, hilang dendam, hilang dengki kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker, lover dimanapun berada yang belum mempunyai jodoh, mendapatkan jodoh istri yang solehah maupun suami yang soleh. Amin ya robbal alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin, di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Tentunya dengan cara menggunakan nikmat sehat yang diberikan oleh Allah ini kita gunakan untuk di jalan Allah. Kita punya mulut, ya kita gunakan mulut ini untuk berbicara sesuatu hal yang baik. Kalau tidak bisa berbicara baik, ya lebih baik diam. Kita punya telinga, ya kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik. Kalaupun ada suatu hal yang buruk, ya jangan didengarkan. Sebab yang berbicara maupun yang mendengarkan itu nanti dosanya sama dan pahalanya pun sama. Contoh, ketika kita mendengarkan orang mengaji, menderes lah kalau bahasa pesantrennya itu, menderes itu nanti pahalanya akan sama yang membaca maupun yang mendengarkan. Termasuk apabila ada orang yang berkata buruk, berbicara buruk, itu pun nanti yang mendengarkan maupun yang berbicara itu pun sama dosanya. Bahkan ada salah satu firman Allah yang menyampaikan bahwa ketika ada seseorang membicarakan keburukan temannya atau saudaranya, lalu dia mendengarkan, maka di saat itu seperti dihidangkan satu bangkai lalu dimakan bersama-sama. Auzubillahi min dzalik. Tentu sangat menjijikkan dan semoga kita terjauh dari sifat-sifat tersebut. Dan perlu juga diketahui untuk semua saudara-saudaraku bahwa ketika diri kita dibicarakan tentang keburukan kita oleh orang lain, tidak usah marah. Tidak ada yang perlu dimarahi, tidak ada yang perlu membuat harus marah. Karena apa? Karena ketika seseorang dibicarakan keburukannya, maka di saat itu dosa-dosanya akan diberikan kepada yang membicarakan, dan pahalanya akan diberikan kepada yang dibicarakan keburukannya tadi. Oleh sebab itu, apa yang membuat marah begitu? Yang kedua, ketika kita mungkin difitnah atau dibully bahasa kerennya, ketika kita tidak marah, maka sama seperti kita diberikan sesuatu lalu kita tidak menerimanya, maka akan kemana? Pemberian tersebut tentu akan kembali kepada yang memberikan. Oleh sebab itu tidak usah marah. Kalau marah berarti kita menerima pemberian tersebut lalu nggak akan ada hikmahnya, kecuali hanya kita menuruti hawa nafsu tersebut. Inilah rahasia dari bersabar itu. Dan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan beranggapan bahwa ketika kita diajak bicara tentang keburukan teman kita atau saudara kita, itu merasa bangga diri. Yakin bahwa ketika orang lain itu mau membicarakan keburukan temannya kepada kita, nanti keburukan kita pun juga akan dibicarakan kepada teman yang lainnya. Sebab ketika seseorang suka membicarakan keburukan temannya, itu memang di dalam hatinya ada kebusukan, ada keburukan, sehingga semuanya terlihat buruk, padahal keburukan itu ada di dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh, seperti ketika ada seseorang yang dimanapun tempat tercium bau kotoran, sehingga menganggap semuanya kotor, padahal kotoran itu ada di hidungnya, sehingga semuanya dicium kotor. Kan repot seperti ini. Oleh sebab itu jangan bangga gitu, ditinggalkan saja. Dan seterusnya, kita punya mata, kita gunakan untuk melihat yang baik. Kalau yang buruk ya jangan dilihat. Dan semuanya, semua anggota tubuh kita kalau diberikan nikmat oleh Allah, kita gunakan untuk di jalan Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala
حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد